my speaker. Nih, Nih, tuh itu nih di sebentar. pause-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan Dia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami atau Allah hiasi langitnya, langit yang dekat, dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mama Faizan yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga dengan dibacakan tilawah tadi memberikan keberkahan buat acara kita dari awal sampai akhir nanti. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, acara selanjutnya izin saya dokumentasi di awal dulu. Boleh semua mama-mama yang ada di sini untuk on cam. Ya, Mama. Izin saya sebutkan ya. Bagi yang tidak bisa on cam dengan alasan syar'i, mangga. Tapi diusahakan untuk on cam. Oke. Ada Mama Shanum, ada Bapak Heri Irawan, ada Bu Penny Asmawati,
ada Bunda Elni, ada alumni Zahra, kemudian ada Mama Emir FP, ada Mama Medina, dan Bunda Akmat Azmat. Mohon kita on cam dulu, kita bisa dokumentasi di awal dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, untuk halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah. Oke, biar makin semangat ya. Biar nggak kaku-kaku banget, biar makin semangat, saya punya jargon buat kita semua. Jadi nanti ketika saya mengatakan ngopi for bis gitu ya, ngopi for bis bisa mama-mama menjawab sharing for caring. Seperti itu ya. Boleh dicoba ya, Mama. Biar kita makin semangat lagi nih, Masya Allah. Oke, eh, mama-mama yang belum bisa on cam, bisa suaranya bisa lantang gitu ya. Oke, Mam. Oke, saya coba ya. Oke, ngopi for bis. Sharing for Sharing for caring. Seperti caring. itu. Oke, saya Sharing ulangi lagi for ya. sharing. Ya, Mam. Oke. Ngopi for bis. Sharing Sharing for for caring. caring. Oke, Masya Allah. Ini sepertinya udah siang agak mundur ya ini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting semangat kita dalam menuntut ilmu makin nambah gitu ya, karena pemateri kita juga sudah hadir di sini. Oke, selanjutnya izin saya sampaikan tata tertib. Saya ingatkan kembali untuk tata tertib. Yang pertama, eh, mohon menggunakan virtual background yang sudah kami bagikan. Ya, bagi yang belum, mohon digunakan virtual background yang sudah kami bagikan agar kita seragam dan bisa makin kompak kembali. Kemudian, bagi yang nanti yang mau bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau ketik tanya, kemudian tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, seperti itu. Kemudian pengisian absen. Karena memang ngopi sebelumnya ada beberapa yang tidak mengisi absen, saya berikan waktu 1 menit untuk mengisi absen yang sudah di-share di kolom chat. Ya, Mam? Di Oke, atas ini. mulai dari sekarang. Untuk pengisian absen, boleh Mama Isan di-share kembali pengisian absennya? Oke, sudah? Saya tunggu ya, Mam. Oke, jika sudah saya lanjutkan. Alhamdulillah acara ngopi kita kali ini didukung oleh beberapa sponsor. Alhamdulillah ya, ada 4 sponsor yang telah masuk. Yang pertama ada Mama Azmia Alumni. Masya Allah. Boleh Mama Azmia saya halo dulu. Jazakillah khair atas partisipasinya dalam acara ini. Kemudian ada Oenova Project Mama Zahra Alumni ada. Mama Zahra Alumni ada ya. Belum bisa on cam. Jazakillah khair Mama Zahra. Kemudian ada ketiga Mama Sophia. Halo Mama. Mama Sophia. Nah, Mama Sophia ini bendahara komite kita. Ya, jazakillah khair. Kemudian ada yang keempat Mama Faizan. Nah, Mama Faizan yang tadi membaca tilawah, jazakillah khair atas dukungannya di acara ngopi kedua ini. Nah, kemudian masuk ke acara inti kita, yakni sosialisasi bahaya listrik, nanti akan dibawakan oleh Bapak Rahmat atau Ayah Syifa dan Bapak Heru selaku timnya. Izin saya sampaikan CV beliau terlebih dahulu. Nama Rahmat Wahyudin, lahir di Bandung 16 Februari tahun 1984.
Alamat sekarang di Pesona Cilebut 2, Blok IB 5, nomor 4. Saat ini bekerja di PT PLN Persero. Sekarang menjabat di bagian manajer PT PLN ULP Jatibarang Indramayu. Masya Allah, ini manajernya langsung nih yang share ilmu kepada kita nih, Masya Allah. Yang kedua ada Bapak Heru ya. Bapak Heru lahir di Bandung tanggal 17 September tahun 1982. Tinggal alamat sekarang di Ciamas Permai Blok D8 nomor 17 Bogor. Saat ini bekerja di PT PLN Persero bagian K3L dan KAM ya, UP3 Bogor. Bagian safety ya Pak ya? Oh Masya Allah, bagian safety. Oke, langsung saja kepada Bapak Wahyu dan Bapak Heru kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk suara saya sudah jelas? Jelas Bapak. Jelas ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu di sini kepada Kepala Yayasan ya, Kepala Yayasan Ta'am jika hadir, Taman Asuh Anak Muslim, kemudian Kepala Sekolah Babu Salam, Ibu Nur Rahman, kemudian tidak lupa penata acara juga yang saya hormati, saya banggakan, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terima kasih atas waktunya. Di sini saya bersama tim ya, bersama tim dari PLN juga untuk memberikan sharing, kemudian edukasi terkait bahaya listrik. Di sini ada Pak Heru, kebetulan Pak Heru ini saat sekarang di PLN UP3 Bogor, di bagian K3L, dan juga saya lihat di sini hadir juga dari K3L-nya ULP Cipayung, kemudian Bogor Barat ya, Bogor Barat. Nah untuk Cilebut ini wilayah bagiannya itu ada di wilayah PLN ULP Bogor Barat yang lokasinya di Kemang. Nah, jadi semuanya di PLN itu di Bogor ya. Kebetulan saya dulu juga di Bogor kurang lebih 10 tahunan sebelum ke Indramayu. Jadi ada 7 ULP di Bogor ini, setiap wilayahnya itu berbeda-beda bagian penanganannya. Nah untuk wilayah Cilebut ini posisinya ada di penanganan wilayah Bogor Barat yang di Kemang gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya bersama tim tadi saya sampaikan bahwa kecelakaan atau keselamatan kerja bahaya listrik itu bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi meningkatkan ketahuannya gitu sangat perlu sekali, karena listrik itu tidak terlihat ya, tidak terlihat tapi bisa dirasakan oleh kita semua. Jadi bentuknya listrik itu tidak hitam ya. Kalau Bapak Ibu lihat di TV itu, kalau habis kesetrum pasti hitam. Nah, tidak seperti itu. Itu hanya efeknya saja ya. Itu hanya efeknya saja. Nah, baik, nanti yang akan memberikan materi dari Pak Heru selaku bagian K3L di UP3 Bogor. Sebelum dimulai saya mau membacakan pantun dulu supaya lebih semangat ya, Bapak Ibu, diminta cakepnya gitu. Baik, rumah baru perlu listrik. Rumahnya buat kumpul bareng teman. Yuk kita kenali akibat bahaya listrik biar bisa tersenyum dan selalu aman. Oke. Itu sebagai pembuka saja. Nanti kita ada sesi diskusi ya. Saya dengan Pak Heru kita diskusi. Bapak barangkali ada Bapak Ibu pertanyaan. Silakan. Untuk selanjutnya izin langsung ke materi. Mungkin Pak Heru silakan, Pak Heru bisa disampaikan Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Dan sebelum dibuka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah, bunda, pertama jazakallah, terima kasih, jazakallah juga bahwa kami diberikan kesempatan hari ini, namun puji tetap milik Allah, kita curahkan
bahwa dengan rahmat Allah hari ini kami bisa bersilaturahmi ya, walaupun dengan metode Zoom gitu, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Jadi salam kenal. Tadi sudah disampaikan bahwa kami hari ini tidak untuk menggurui, tetapi ingin sharing, ingin berbagi pengalaman. Kemudian juga tidak lupa semoga rahmat dan salawat juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada umatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Tak lupa terakhir juga sebelum nanti dimulai ya, kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, dan Allah mudahkan sehingga semua proses di sana menjadi ridha Allah. Mudah-mudahan juga saudara kita yang di sana mati syahid ya dengan perjuangan mereka untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan Islam. Itu saja sebagai penutup. Terima kasih Ayah Bunda. Izin kami menyampaikan, dan sebetulnya yang berhak menyampaikan ini adalah Pak Rahmat ya, Pak Rahmat, karena beliau guru saya juga gitu kan, tetapi saya diberi amanah oleh beliau sebagai pengenal bahwa Bapak Ayah Bunda perlu ketahui juga bahwa kami sudah berteman ya. Pak Rahmat, kami menyebutnya Pak Roy ya, mohon maaf. Pak Roy ini 10 tahun, saya udah lebih dari 10 tahun, tapi kami bersahabat, dan pengalaman kami terakhir itu bertemu pada saat penanganan musibah bencana longsor di Jasinga ya, di Jasinga pada saat itu. Betul. Kami bertugas untuk datang langsung ke tempat lokasi, sekalipun di sana belum bisa diakses. Nah, kami dibagi tugas di sana sampai ya harus menginap beberapa hari karena kami bertugas untuk mendata kerusakan listrik di sana dan apa tindak lanjut untuk perbaikan. Itu sebagai izin Bapak Ibu, Ayah Bunda, saya untuk share screen ya. Nah, ya lupa, dan kami juga ditemani dari K3L ULP Bogor Barat ya, Mbak Penny, boleh menampilkan wajahnya, dan Mbak Eka juga dari PLN Cipayung ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya ajak karena memang kami di K3L itu keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, dan KAM-nya itu keamanan. Jadi kami juga membawahi dari petugas-petugas keamanan atau berkaitan dengan keamanan. Digital screen. Ini mohon izin, apakah sudah terlihat ya tampilan kami? Belum ya Pak ya? Masih Belum. blank hitam, Belum. Mas. Mungkin masih nunggu loading. Pak Rahmat sudah muncul? Punten? Oke, sudah. Sudah ya? muncul. Sudah. Baik. Baik, izin dimulai ya Bapak Ibu. Mohon sekali lagi kami mohon maaf, Afwan ya, barangkali mungkin di hari-hari Ahad ini sedang istirahat atau mungkin di sela-sela kesibukannya mengurus putra-putrinya, atau mungkin harus liburan tetapi harus ikut join hari ini. Mudah-mudahan kami, atau mudah-mudahan dari sharing kami, berbagi kami, mudah-mudahan juga jadi ilmu ya, jadi manfaat, karena mudah-mudahan tidak kalah penting ini, karena terkait listrik itu tadi seperti disampaikan Pak Rahmat, tidak terlihat tapi terasa gitu Bapak Ibu, dan listrik itu ada di lingkungan kita. Sampai hari ini kami atau kita bisa bertatap muka juga ada support dari listrik. Peralatan kita, laptop kita mungkin yang hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, itu juga ada kontribusi dari listrik. Karena peralatan-peralatan, hampir 80% peralatan yang ada di
rumah kita itu sudah menggunakan listrik untuk menghidupkannya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima apa yang kami sampaikan. Nah, dalam mengelola ketenaga listrikan, gitu, Bapak, Ayah, Bunda, di sana bahwa dalam pengelolaannya baik kami sebagai pengelola, baik Bapak, Ayah, Bunda sebagai pelanggan, sebagai pengguna listrik itu sebelumnya dalam kaitannya dengan pengelolaan itu kami menerapkan K2 dan K3. K2 itu keselamatan ketenaga listrikan, kemudian K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pengelolaannya itu baik kami sebagai pengelola penyedia listrik, baik ayah bunda sebagai pelanggan, kemudian lingkungannya dan instalasinya itu juga merupakan tugas dari kami untuk memonitoring, untuk mengelolanya. Jadi di mana listrik itu sebetulnya sehat, sebetulnya aman, gitu kan. Tetapi mungkin nanti lingkungan-lingkungan itu yang akan menjadikan listrik itu menjadi tidak aman ataupun tidak sehat. Nah, nanti kami akan sampaikan faktor-faktornya gitu, karena dalam Undang-Undang 30/2009 itu di sana sudah ada, nanti mungkin ayah bunda bisa download ya, di sana terkait kelistrikan, undang-undangnya itu ada di sana. Kami jadi dalam pengelolaan ketenaga listrikannya itu kami harus mengedepankan keselamatan pekerjanya, tenaga kerjanya, masyarakat umum, ayah bunda sebagai pelanggan, masyarakat umum lainnya, kemudian lingkungan kami dan perusahaan kami, instalasi kami, pelatihan kami. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir atau ya idealnya harusnya tidak terjadi kecelakaan. Terkadang untuk petugas kami, untuk tenaga kerja kami itu sudah kami lindungi dengan berbagai instrumen, dengan berbagai peralatan kerja, peralatan pelindung dirinya, kemudian SOP-nya, prosedur-prosedurnya itu sudah kami lengkapi. Kadang untuk mengendalikan terhadap pengetahuan masyarakat terhadap listrik itu menjadi sorotan kami bahwa masih terjadi beberapa kasus kecelakaan masyarakat umum. Akibatnya ya sebagian besar karena mungkin kurangnya pengetahuan terhadap bahaya listrik. Nah, untuk lingkungannya sudah juga kami terapkan berbagai macam prosedur sehingga tujuan kami ya tadi listrik itu supaya sehat, listrik itu aman dan selamanya seperti apa itu sudah kami kelola dengan berbagai peralatan, dengan berbagai prosedur. Intinya untuk menghindari kecelakaan. Nah, kemudian mungkin di antara bapak atau ayah bunda ya, mohon maaf, mungkin bertanya apa itu listrik, bagaimana itu listrik bisa sampai di rumah, apa manfaat listrik, gitu kan. Terus listrik itu bahaya atau tidak, gitu. Karena mungkin masih ada yang bertanya listrik itu dari mana, gitu. Listrik itu dari PLN, bukan dari PLN. Gitu. Ya kalau sebagai pengelolanya ya PLN, tapi datangnya atau sumbernya listrik itu bagaimana, listrik itu bisa dimanfaatkan bagaimana, listrik itu bisa sampai ke rumah atau bisa kita gunakan sekarang itu di rumah-rumah seperti apa. Nah nanti ini akan kami sampaikan gitu. Atau barangkali sebelum kami lanjut ada yang mau berpendapat apa itu listrik? Ayah bunda, silakan. Listrik itu ngerenyet Pak Heru. Ya, listrik itu nyetrum ya gitu kan. Nyetrum, gitu ya. Ya, baik. Ini sebagai gambaran saja ya. Ini nanti mungkin referensi literasi ataupun nanti definisi-definisi lainnya ayah bunda bisa nanti cari sendiri. Atau mungkin nanti tidak menutup kemungkinan ya di antara ayah bunda
yang hadir di sini ada atau dari putra-putrinya yang nanti ke depan mungkin barangkali tertarik bekerja di PLN atau di kelistrikan, itu kan tidak menutup kemungkinan. Nah, ini sebagai gambaran besar saja. Jadi listrik itu ada yang menyebut aliran elektron, kemudian banyaklah literasinya. Silakan ayah bunda nanti bisa mendefinisikan sendiri dengan literatur yang ada gitu kan. Tadi kalau Pak Rahmat bilang itu listrik itu ternyata, ya listrik itu tidak terlihat tapi terasa. Jadi jangan coba-coba menyentuhnya, memegangnya atau mendekatinya gitu kan. Kalau memang tidak dibekali dengan ilmu ataupun dengan peralatan yang sesuai. Jadi listrik ada yang menyebutkan menurut Wikipedia rangkaian fenomena gitu kan, fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Ada yang mengartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan, ya itu prosesnya lah, digerakkan oleh sebab-sebab lain, oleh proses kimia. Pembangkit-pembangkitnya itu kan banyak jenisnya ya. Nah, itu gesekan dari situ. Dari kadang-kadang dari air pun kan nanti bisa berubah jadi energi listrik dengan pengelolaan tertentu. Dari panas bumi pun nanti bisa menjadi sumber energi listrik. Dari hal-hal lain pun, dari misalkan bahan bakar minyak dari solar itu bisa menjadi energi listrik. Nah, itu seolah-olah seperti itu. Silakan ayah bunda referensinya seperti itu untuk listrik. Kadang-kadang susah dikatakan, tapi mungkin bisa dirasakan gitu kan. Nah, kemudian perjalanan listrik sampai di rumah itu seperti apa sih? Mungkin ayah bunda barangkali juga ada yang di sini ada yang sudah tahu gitu kan. Nggak tahu di antara ayah bunda mungkin orang tuanya ada yang dinas atau bekerjanya juga berkaitan dengan kelistrikan ya. Yang sebagai gambaran besar kami sampaikan kurang lebih gambarannya seperti ini gitu. Jadi di PLN itu ada pembangkitan ya, divisi pembangkitan, ada transmisi, ada distribusi. Nah, pembangkitan itu di mana listrik itu diproduksi. Bagaimana seperti tadi, dari air itu bisa menjadi sumber energi listrik. Nah, itu ada namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian dari PLTP, PLTG, PLTU, dan sesuai dengan sumbernya dan nanti sesuai wilayah mana yang bisa mumpuni untuk melakukan pembangkitan gitu kan. Nah, kalau di Bogor PLTA itu ada di Keracak gitu. Jadi dari saluran air yang begitu besar nanti disalurkan ke beberapa peralatan seperti turbin sehingga membangkitkan energi. Nah, di situ dari energi yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit itu nanti akan dikelola oleh bagian transmisi. Nah, kalau ayah bunda melihat gardu induk atau melihat tiang-tiang tower ya, nah itu bagian transmisi. Nah, itu tegangannya di atas 70 kP, 70.000 volt. Nah, sementara yang di rumah itu hanya 220 volt. Nah, bagaimana dari tegangan sebesar itu bisa kita gunakan untuk menyalakan komputer, bisa memasak misalkan peralatan pemasak nasi, pemanas nasi, ataupun peralatan lainnya. Nah, itu prosesnya panjang. Jadi dari pembangkitan nanti disalurkan lagi melalui transmisi, melalui tower-tower. Nah, dari tower-tower itu ke gardu induk lagi. Kalau di gardu induk 20 kP itu dari tegangan 150 ke 20 kP itu, jadi fungsinya trafo itu untuk menurunkan tegangan. Kalau di sekitar Cilebut itu ada GI Kedung Badak. Jadi kalau ayah bunda melihat pas di belokan Cilebut, Jalan Baru itu sebelah kanan ya, itu ada gardu induk samping rel itu. Nah, itu tegangan dari 150 kP menjadi 20 kP. 20.000 volt, kilovolt ya. Nah, setelah dari sana baru disalurkan melalui didistribusikan melalui kabel yang di atas, yang kabel 3 itu Bu. Kalau barangkali ayah bunda melihat ada tiang kabelnya 3, nah itu tegangannya 20.000 volt. Nah, itu ada yang ke Cilebut, ada yang ke perumahan, ada yang ke wilayah lain untuk mengaliri seluruh jaringan-jaringan atau seluruh pelanggan-pelanggan yang ada di satu wilayah itu di Bogor. Nah, kami disebutnya itu yang pendistribusian Bu. Saya dengan Pak Rahmat itu di bagian distribusi. Jadi di distribusi pun berbagai macam bidang ya. Nanti ada yang membawahi beberapa unit-unit pelayanan lah untuk
proses pendistribusian. Jadi ada pembangkitan, transmisi, distribusi. Nah, distribusi itu dari kabel yang 3 itu diturunkan ke gardu-gardu. Barangkali ayah bunda pernah melihat gardu di kompleknya atau di pinggir jalan di mana yang ada trafonya. Nah, itu supaya bisa digunakan, bisa dikonsumsi listriknya itu dari tegangan 20.000 volt menjadi 220 yang disalurkan melalui kabel-kabel yang hitam yang disalurkan ke kabel-kabel ke rumah. Nah, itu udah tegangannya 220 volt. Itu sehingga peralatan kita kan speknya rata-rata di 240 sampai 220 volt peralatan kita, makanya tegangannya didesain seperti itu. Kan TV itu tegangannya dia sampai 240 sampai 220. Nah, kalau lebih dari itu makanya ada yang TV-nya meledak, lampunya meledak. Nah, itu bisa over voltage, mungkin kelebihan tegangan gitu kan. Ataupun di luar atau dikurang dari 220. Makanya suka merasakan, mungkin pernah merasakan listrik atau lampunya itu paneng atau redup, atau TV-nya atau kulkasnya tidak mau dingin, AC-nya tidak mau dingin. Nah, barangkali itu salah satunya tegangan yang kurang, sehingga peralatan motornya, peralatan dalam alat elektrik itu tidak sesuai dengan tegangan yang harus dikonsumsi dia. Gitu. Jadi itu salah satunya, sehingga prosesnya seperti itu sampai listrik itu bisa kita konsumsi, bisa kita gunakan untuk peralatan yang ada di rumah ya, di rumah kami. Nah, asal mulanya ini seperti kami sampaikan bahwa ada pembangkitan itu yang tower-tower itu tegangannya 500.000 volt, nanti turun dari gardu induk sampai ke tiang-tiang, kabel yang menggunakan tiang-tiang itu ke gardu-gardu sampai ke peralatan yang ada di rumah. Itu. Nah, kalau terkait aturan-aturannya, tentu saja kami sudah diizinkan ya perusahaan badan usaha milik negara itu di regulasi-regulasi yang mengaturnya kami itu ada di undang-undang mungkin yang 30 2009. Kemudian peraturan kami pun sudah ada terkait perizinan usaha, terkait himbauan-himbauan ketentuan standar-standar konstruksi, jarak kami, misalkan kabel kami dengan rumah itu harus berapa, jarak kabel dengan pohon itu harus berapa, nah itu sudah ada aturannya, itu sudah ada konstruksinya, jarak amannya berapa, terkait hal-hal lain itu sudah kami atur. Ini untuk pedomannya, bahwa mulai dari perancangan nanti sampai ke pengawasan kami juga itu prosesnya sangat kami kelola gitu, dari mulai perencanaan, bagaimana pemasangannya sesuai dengan konstruksi, sebelum di-energize, sebelum diberikan tegangan itu harus dilakukan pengujian. Nah, salah satu contohnya barangkali ayah bunda di rumahnya sebelum melakukan pasang baru dulu pengajuan itu harus memiliki sertifikat layak operasi. Kenapa? Nah, itu harus memenuhi standar dari peralatan-peralatan atau kabel yang sudah dipasang di rumahnya pelanggan, misalkan seperti itu. Daya ibu atau ayah bunda itu misalkan 1.300 atau 2.200. Nah, kabel yang dipasang itu, yang instalasi di rumah itu apakah sesuai atau tidak? Nah, itu sebelum PLN melakukan penyambungan itu harus memiliki sertifikat layak operasi, dan itu dilakukan oleh vendor, bukan oleh PLN, oleh mitra-mitra atau lembaga teknik inspeksi yang ditunjuk di bawah Kementerian ESDM. Makanya suka ditanyakan kalau mau pasang baru harus memiliki sertifikat layak operasi. Nah, itu salah satunya untuk memenuhi itu. Kenapa? Kalau tidak standar, barangkali ayah bunda pernah mendengar kasus kejadian kadang-kadang kalau kejadian kebakaran itu selalu kalau tidak ada penyebab lain akibat korsleting arus listrik misalnya. Nah, barangkali saja di sana itu terdapat kabel-kabel yang tidak standar atau kabel-kabel yang sudah rusak. Makanya perlu juga nanti selain sebelum pasang baru pada saat ayah bunda melakukan tambah daya lebih besar atau mungkin secara periodik melakukan pembaharuan kabel-kabelnya itu. Nah, itu perlu juga dilakukan. Nah, itu bukan oleh PLN, tapi ada lembaga lain atau ada vendor lain yang melakukan itu yang berwenang. Kemudian dalam pengoperasiannya juga kami sudah dilengkapi SOP, bagaimana sistem manajemen K3-nya, pemeliharaan dan sampai mengolah seperti itu.
Nah, kemudian manfaat listrik untuk apa ya? Barangkali sebagai gambaran besar hari ini kita bisa bertatap muka, ayah bunda bisa memasak nasi, bisa menyimpan stok makannya di dalam kulkas, dari manfaat listrik. Nah, untuk pendidikan hari ini kita mudah-mudahan dapat berkah, dapat ilmu dengan silaturahmi ini, gitu kan, juga sebagai nanti edukasi kepada putra-putri kita, gambaran besar listrik itu seperti apa. Kadang-kadang kan kalau ayah bunda ini, kalau di rumah, karena saya sama punya anak juga, bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak kalau upaya-upaya untuk menghemat listrik misalnya, karena ini lampunya sudah siang dimatikan. Nah, ini cukup lampunya matikan, jendelanya dinyalakan karena masih terang. Nah, hal seperti itu mudah-mudahan juga kita bisa terapkan kepada putra-putri kita, selain nanti bahayanya, tapi manfaatnya juga cara kita mengelolanya, gitu kan. Karena saja pasti yang terkait listrik ini, kalau nanti ada tagihannya yang berbeda atau kemahalan, ini yang biasanya ayah bunda ini suka protes nih, kok bulan ini jadi lebih besar. Nah, barangkali saja mungkin putra putri kita atau kami juga kita sendiri gitu kan menggunakan peralatan listrik itu secara berlebihan, barangkali itu saja. Nah, sehingga itu juga salah satu bisa diupayakan untuk menghemat pemakaian listrik. Gitu kan. Jadi hal-hal yang tidak perlu secukupnya lah, sewajarnya. Apalagi sekarang kan ya hampir semua peralatan elektronik itu, peralatan yang kita gunakan itu hampir semuanya menggunakan atau membutuhkan listrik. Nah, ini juga nanti akan berdampak kepada baik nanti pembayarannya ataupun nanti ke peralatan-peralatan kita. Ini gambaran sebagai manfaat listrik ya, untuk pendidikan juga kami berkontribusi, untuk sektor industri juga kita terasa lah kita punya peralatan lain itu hasil dari industri kita sendiri. Kemudian dari kalau penerangan udah jelas, dari aktivitas lainnya ya bisnis usaha gitu kan, dari sekalipun misalkan kita punya bisnis peternakan gitu ya, atau perikanan, itu juga ada peralatan-peralatan yang perlu menggunakan atau membutuhkan sumber listrik gitu kan. Industri lain di Bogor juga dari tempat lain pun sama. Kurang lebih gambaran manfaat listrik ini seperti inilah. Dan harapan saya juga ayah bunda pasti merasakan manfaat listrik, karena biasanya kami diingat itu kalau listriknya padam. Nah, kalau listriknya padam baru nih, PLN gimana sih? Nah, jadi baru terasa manfaatnya, baru terasa kehadirannya itu pada saat biasanya kalau listriknya padam, gitu ya. Gitu ya, Bunda. Kemudian, nah ini bahaya listriknya. Bahaya listrik itu ada yang tersentuh langsung ataupun tidak langsung, karena sifat listrik itu ayah bunda untuk beberapa klasifikasi tegangan gitu kan. Kalau tegangannya tadi yang sampai 20.000 volt, jangankan menyentuh gitu kan. Pada saat mendekati saja, pada saat jarak 20 cm untuk tegangan 20.000 volt, itu sudah ada lompatan. Itu sudah akan terasa sambarannya gitu kan. Beda dengan tegangan-tegangan yang ada di rumah, yang melalui kabel-kabel yang dari rumah. Nah, itu kalau terpegang, kalau ada yang terkelupas misalkan, itu yang tersentuh, itu baru akan terasa teksturnya. Tapi jangan coba-coba di ini ya, di rumah ya, ayah bunda. Barangkali ayah bunda sudah pernah ada yang merasakan tersengat listrik di rumahnya, biasanya kalau sedang melakukan setrika ya, ataupun peralatan lain tuh ada, biasanya kok ada ada induksinya gitu, ada kesetrum gitu. Nah, ini kalau mungkin di peralatannya itu ada induksi, mungkin dari sebagian besar pentanahannya yang kurang bagus, connectingnya yang kurang bagus, ada yang bocor sedemikian rupa. Tetapi kalau sampai itu betul-betul tegangannya yang PLN, itu pasti akan sangat berbahaya, tidak akan mungkin biasanya yang untuk tegangan yang di rumah-rumah itu yang 220 volt itu, nah
si proteksinya itu jarang sampai memenuhi pick up-nya, Bu. Jadi kalau ayah bunda, kalau pada saat misalkan tidak sedikit ya kasus kejadian kecelakaan tersengat listrik itu yang berdampak fatal pada saat tegangannya hanya 220 volt, atau yang di rumah-rumah bisa kondisi basah, bisa ada yang terkelupas, kita menyentuh karena peralatan proteksinya, pembatas yang ada di atau MCB-nya ya, proteksinya itu kadang-kadang tidak bekerja, tidak sampai pick up, sehingga sebelum peralatan proteksi itu putus, itu sampai dipegang kapanpun, sampai mungkin mohon maaf, sampai kita patah pun itu tidak akan terlepas. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Jadi di sisi lain listrik itu memang didesain aman, ramah, tetapi kalau diperlakukan salah akan berbahaya. Gitu. Jangankan tegangannya yang tegangan tinggi, tegangan yang di rumah saja, tegangan rendah ya, kami sebutnya tegangan rendah 220 itu sangat berbahaya juga. Kemudian ancamannya ya, kalau orang efek kejut dari bahaya listrik itu, berapapun tegangannya yang di PLN itu. Kalau dia tegangannya di atas tegangan TF, maka akan berakibat ke gagalnya kerja jantung, gitu kan, gangguan pernapasan, kemudian kerusakan sel tubuh, dan terakhir itu terbakar. Jadi terbakarnya itu seperti halnya daging yang kena panggang gitu kan. Mungkin di luarnya tidak terlalu terlihat, tapi mungkin di dalamnya ototnya, sarafnya itu kadang-kadang kalau terkena listrik itu ada yang sampai kaku tangannya kan itu. Jadi saraf dan sel-sel tubuhnya itu seperti terbakar gitu kan. Jadi mati gitu. Jadi terpanggang lah, seperti daging terpanggang. Jadi hati-hati sekali, kita harus hati-hati sekali dalam memperlakukan peralatan kita yang berkaitan dengan listrik. Nah, jadi gambarannya seperti ini, bahwa ada beberapa case kejadian, misalkan ada petugas ataupun masyarakat yang sedang membenahi lampunya yang padam. Pada saat mengganti lampu itu mungkin hanya induksi, tetapi yang berakibat fatalnya mungkin karena dia juga ditambah terjatuhnya itu. Jadi sudah setrum, kaget, jatuh. Nah itu yang juga menjadi bahayanya. Tidak hanya tersengat listriknya. Kalau tersengat listrik mungkin pada saat begitu menyentuh, mungkin pada saat itu si orangnya kaget, terlepas, tetapi hal lainnya itu adalah yang bahaya lainnya, maksud kami itu karena jatuh. Karena kan mungkin pada saat mengganti lampunya naik, itu pada saat mengganti kabelnya sedang naik. Nah bahaya itu yang juga menjadi dampak dari bahaya listriknya. Kalau kesetrumnya iya, biasanya kalau tegangan TR dia kaget, refleks, bisa saja tangannya lepas gitu kan dari sentuhan itu, tetapi bahaya jatuhnya itu yang tidak bisa dihindari. Jadi tidak sedikit case yang kami datangi itu, mereka itu tidak ada terdapat luka bakar, tetapi lukanya luka akibat jatuh, bisa patah tulang mungkin akibat, atau mungkin luka-luka lainnya akibat terjatuh itu. Nah jadi pada saat kita tersentuh atau menyentuh peralatan listrik dengan besaran 3 miliampere sampai 10 ampere, itu hanya akan shock gitu. Itu akan shock, kaget saja gitu. Atau mungkin ayah bunda pernah mencoba atau pernah tersentuh oleh raket nyamuk ya. Nah, raket nyamuk aja itu kaget. Mungkin besarnya sampai 10 miliampere, dia tidak terlalu besar karena dia dibangkitkan dari baterai ya. Tetapi dengan alat untuk penangkap nyamuk saja itu kita sangat kaget, kita shock gitu. Dan itu belum terlalu berdampak, hanya shock saja gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalkan terkena daya kita di rumah paling kecil 2 ampere lah misalnya. Nah itu sudah mulai terasa nih di peralatan di organ-organ tubuh kita. Jadi sudah mulai dampak ke peralatan lain. Jadi tolong sangat kami tekankan, barangkali ayah bunda dalam melakukan peralatan listrik di rumah ya terutama, itu tolong sangat diperhatikan baik. Mungkin barangkali usahakan ya, upayakan pada saat kita mau
mengonek atau kita melakukan penyambungan listrik itu tangan harus kering, kemudian menggunakan sarung tangan kalau perlu gitu kan, terus alas kaki diusahakan dengan menggunakan sendal atau sepatu karet lah yang tidak bersentuhan langsung dengan lantai, dengan benda-benda atau lantai, pokoknya kondisi basah ya. Jadi tolong sangat diperhatikan, ataupun ya lebih baik untuk keamanan apabila ada kegiatan tersebut minta tolong atau minta saja kepada petugas yang memang sudah memahami di bidang itu gitu kan, memahami di bidang itu untuk menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, kemudian penyebab penyalakan kerja itu bisa akibat unsafe condition ataupun safe atau unsafe action. Unsafe action itu ya perilaku atau pelakuan yang tidak aman, tindakan lah. Action itu tindakannya yang tidak aman gitu kan ya. Tadi tidak menggunakan alat pelindung yang benar, tidak menggunakan peralatan yang benar gitu kan. Kalau kondisinya memang kondisinya berbahaya, kondisi tersebut berbahaya gitu kan. Misalkan di rumah ada kabel yang sudah terkelupas dibiarkan. Kemudian ada kita dalam membebani satu colokan lah, kalau bahasa umumnya colokan itu dipasang beberapa colokan, beberapa sumber ya, TV di sana, kemudian ngecat HP di sana juga, atau lain. Nah, ini juga unsafe, kondisinya yang kondisinya yang tidak aman, kondisinya yang berbahaya. Jadi penyebabnya rata-rata kalau kami simpulkan ya dari beberapa kejadian itu antara dua ini, apakah itu perilakunya yang berbahaya ataupun kondisinya yang berbahaya. Ya, human error itu biasanya karena memang actionnya yang berbahaya, gitu, perilakunya yang berbahaya. Jadi rata-rata penyebabnya hanya dua ini, jadi perilaku dan kondisinya yang berbahaya. Nah, ini untuk ya sekedar mengingatkan kami untuk di rumah ya, dalam hal misalkan melakukan supply listrik, baik itu mungkin TV, cas HP ataupun peralatan lainnya, tolong diupayakan jangan menumpuk ya bahasanya ya. Ini seperti di gambar yang pertama ya di atas tuh, ini jangan sampai menumpuk. Kenapa? Karena dari masing-masing kabel itu sudah mempunyai kemampuan masing-masing, dia namanya kuat antar arus. Jadi kabelnya tuh berapa, kalau kabelnya mungkin ukurannya besar nggak masalah dibebanin dengan beberapa colokan gitu, tapi kalau kabelnya kecil itu jangan coba-coba. Kenapa? Salah satu akibat kebakaran tuh ini, salah satu penyebab kebakaran itu karena numpuk, kabelnya tidak kuat, sumbernya ternyata dia harus menghidupkan TV, kulkas, kemudian peralatan lainnya. Ini seperti ini. Ini contoh bisa dua-duanya tadi penyebab bahaya itu, bisa karena kondisinya yang berbahaya, bisa juga karena perilakunya yang berbahaya. Ini kan mencerminkan dua-duanya, kondisinya tidak aman, kemudian ya udah tahu ini seperti ini numpuk, tambah lagi, nah itu kan berarti actionnya yang berbahaya. Nah, kemudian kondisi-kondisi lainnya ya, ayah bunda, di rumah itu juga memang di wilayah kita ataupun di Bogor juga terkenal dengan beberapa sambaran petirnya ya, frekuensi petir. Jadi ya terkadang pada saat kondisi hujan berikut petir itu, dulu kami, orang tua kami dulu menyatakan udah matiin saja listriknya karena ada petir. Nah, itu sebetulnya tidak terlalu berdampak, tetapi akan berdampak apabila mungkin di peralatan kita, di peralatan proteksi kita itu tidak dilengkapi dengan pelindung akibat sambaran petir. Ya, minimal pentanahannya ya, bagian pentanahan di peralatan kita, di instalasi kita itu terpasang atau tidak gitu kan. Karena kalau misalkan syarat atau pentanahannya standar, pentanahannya aman, atau nilai pembumiannya sampai 0 dalam standar minimumnya, itu mau ada petir besar pun gitu kan, asal pentanahannya bagus itu tidak akan mempengaruhi, kecuali mungkin sambaran langsung ataupun si pentanahannya itu kurang bagus, makanya berdampaknya ada peralatan TV yang sampai meledak, ada peralatan lain yang sampai rusak. Nah, itu pada saat kondisi petir ya, itu juga menjadi berdampak gitu kan.
Kemudian hal lain ya, peralatan lain tolong juga diperhatikan ayah bunda, kadang-kadang seperti setrika itu, kabelnya kan suka ditekuk-tekuk ya, suka ditekuk-tekuk, nah kadang-kadang nanti ada yang mengelupas, nah itu tolong juga diperhatikan. Karena berbahaya sekali kalau kita biarkan. Ya, minimal perbaiki kalau ada yang terkelupas, diganti sambungannya kalau memang misalkan masih bagus, tapi nanti ditutup lagi dengan isolasi. Jadi diperlakukan melihat potensi-potensi yang akan berbahaya, apalagi sekarang ini putra-putri kita kan sudah bisa ya menyolokkan sendiri, misalkan mengecat sendiri, itu tolong selalu diawasi, selalu diingatkan ya, hati-hati pada saat memasang atau mencolokkan colokannya, itu tolong diperhatikan, tolong diingatkan ke putra-putri kita. Gitu. Kemudian, nah ini salah satu bahaya yang bisa terjadi pada anak-anak ya, pada usia-usia yang memang rentan, bahkan mungkin di beberapa wilayah itu seperti bahaya main layangan di sekitar jaringan listrik, tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, ayah bunda, mungkin kadang-kadang orang tuanya juga ikut bermain layangan. Nah itu yang juga harus diperhatikan, bahwa tidak dilarang untuk bermain layangan, tetapi jarak, kalau misalkan menemukan atau di lokasi tersebut ada kabel, tolong sangat diperhatikan. Kenapa? Dampaknya itu selain nanti berbahaya kepada kitanya, kepada anak-anak kita, juga nanti berdampaknya kepada supply atau pasokan ke wilayah tersebut. Makanya kadang-kadang, nah tadi tiba-tiba kok padam, tidak ada pemberitahuan nih PLN. Nah, pemadaman itu bisa terjadi karena dua hal. Karena ada pemadaman terencana, biasanya memang kalau ada pemeliharaan terencana, kami akan melakukan sosialisasi, kami akan melakukan pemberitahuan, baik itu di media, baik itu bersurat ke kampung-kampung, ke wilayah, ke komplek, itu biasanya kami melakukan itu. Nah, kalau yang tidak terencana, itu kapanpun bisa terjadi. Nah, akibat dari apa? Itu akibat dari gangguan. Nah, gangguan itu kan tidak terprediksi kapan-kapannya. Kalau sekalipun kami sudah melakukan preventif, tetapi salah satu penyebab gangguan seperti ini, akibat layang-layang nih, kan tidak bisa kami kontrol juga. Kami sudah menghimbau, kami sudah mensosialisasikan bahaya listrik apabila yang menyentuh kabel ditarik-tarik, nah ini akan dampaknya sangat besar. Tidak hanya mencelakakan kepada orangnya, tetapi juga kepada dampak pasokan listriknya. Nah, ini sudah kami himbau. Jadi kami sekali lagi minta tolong kepada putra-putri, ayah bunda, barangkali diingatkan kalau bermain layang-layang, terutama dekat kabel listrik, tolong diperhatikan. Nah, kemudian juga kami juga tidak sedikit sering melakukan sosialisasi ya, sosialisasi, dan kami di bagian ketiga itu juga sering melakukan sosialisasi. Salah satunya pada saat proses pembangunan. Nah, pembangunan ini biasanya apabila ada yang berkaitan dengan kabel listrik, nah ini selalu kami himbau nih, barangkali ayah bunda di wilayahnya sedang melakukan renovasi atau melihat tetangganya siapapun gitu kan. Kalau di atasnya ada kabel, baik pembangunan rumah, gedung, ataupun pada saat mungkin kami ingin ada pohon nih yang ingin kami tebang gitu. Nah, sebaiknya hubungi saja petugas kami. Bagaimana untuk kalau nebang nih bisa kami bantu pengamanannya. Kalau membangun rumah apabila ada terjadi atau terdapat kabel, ayah bunda ini bisa nanti koordinasi dengan bagian teknik di PLN terdekat. Apakah nanti harus dipindah, apakah nanti kabelnya harus diganti, gitu kan? Atau nanti ada cara lain, silakan disampaikan kepada petugas kami. Kenapa? Begitu ada kejadian ini, kerugiannya akan lebih besar. Mungkin dari segi waktu, bahkan sampai biaya ini akan lebih ribet lah, akan lebih panjang, akan lebih keluar biaya lebih besar. Apalagi kalau misalkan
kita berkaitan dengan hukumnya. Nanti dari pihak kepolisian juga akan membuat berita acara sejauh mana kami sosialisasi, sejauh mana himbauan kami, dan jadi juga nanti pemiliknya yang juga akan disalahkan. Kenapa? Karena tidak mengindahkan, karena tidak atau bekerja pada kondisi yang berbahaya itu ayah bunda. Jadi pada saat ada kegiatan seperti ini, ayah bunda silakan hubungi kantor kami, bagaimana nanti tindak lanjutnya, bagaimana jalan keluarnya supaya pembangunnya bisa selesai, kemudian juga pekerjanya aman, karena yang dirugikan dalam hal ini yang merasakan langsung itu adalah pekerja bangunannya, untuk tukangnya yang bekerja itu ayah bunda. Jadi ini garis besar ataupun beberapa catatan yang sering terjadi pada saat kecelakaan di masyarakat umum ya, berkaitan dengan listrik. Jadi ada yang pada saat pemangkasan atau pemotongan pohon, penebangan pohon, ataupun pada saat mengambil buahnya. Belum lama ini juga terjadi di salah satu wilayah, mungkin juga masuk media ya, di sekitar Sidoarjo Munir, Pakansari, berapa bulan yang lalu kejadian. Jadi ada warga yang mau memanen pohon peteknya, beliau naik, yang bersangkutan naik, kemudian menggunakan galah gantar dari bajaringan. Nah, dari bajaringan itu karena mungkin tidak kuat ataupun karena suatu hal tidak, si bajaringannya menyentuh kabel, nah, sampai akibatnya fatal. Jadi hal-hal seperti ini mungkin biasa-biasa saja, tetapi ini terjadi ayah bunda. Kemudian ada yang kebangun rumah juga, beberapa kasus kejadian juga sama. Kami sudah menghimbau, kami sudah memberikan sosialisasi, tetapi pemilik ataupun pelaksana lapangannya ataupun petugas tukangnya itu tidak menghiraukan himbauan kami, sehingga begitu sudah kejadian, nah baru mereka menyadari bahwa listrik itu tadi tidak terlihat tapi terasa, gitu kan. Apalagi yang hitungannya 20.000 volt gitu kan. Bapak, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi. Oh ya, siap. Kalau Ya, siap. ya izin ayah bunda, mohon maaf. Jadi Oke. ke apa ke kebablasan waktunya ya. Mohon maaf izin. Ini adalah potensi kecelakaan di masyarakat umum ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mohon izin, nanti barangkali ada kegiatan-kegiatan seperti pembangunan rumah, pemotongan pohon, ataupun melihat putra-putri kita bermain layangan, tolong dihimbau gitu ya. Kemudian ini sebagai gambaran dari kami ya, tadi bahwa listrik itu dibutuhkan, tetapi selain tidak terlihat, tidak berbau, tidak berbunyi kadang-kadang kecuali yang ada induksi, tapi bisa dirasakan, ini bahayanya. Nah, untuk mencegahnya salah satunya tadi untuk kabel-kabel di rumah, tolong dilakukan sertifikat layak operasi, kemudian mengecek instalasinya, ayah bunda, listriknya di rumah peralatannya sudah bertambah, kabelnya sudah tua, barangkali sudah lama, barangkali juga ada sambungan-sambungan yang sudah tidak layak. Nah, ini makanya perlu pengecekan. Kemudian tidak melakukan penyambungan stop kontak secara bertumpuk tadi, tidak bermain layangan, hindari menanam pohon. Jadi yang kalau sudah pohonnya sudah ada ya, nanti jaraknya minimal 2,5 meter itu harus ditebang, harus dipangkas gitu kan. Jadi menjaga jarak aman antara pohon dengan kabel, antara rumah, bangunan dengan atap rumah itu ya minimal 2,5 sampai 3 meter itu minimal jarak amannya ayah bunda. Ini sebagai SLO ya, sebagai gambaran bahwa tidak hanya baru dalam memiliki SLO ini, nanti setelah tambah daya pun ayah bunda silakan melakukan SLO lah untuk mengetahui bahwa kabel kita yang dipasang di rumah itu masih bagus. Gitu, bunda. Ini pencegahan yang sudah kami lakukan ya, kami sudah lakukan. Kami ada sosialisasi kepada masyarakat, kami koordinasi juga dengan semua masyarakat, Musbida, Musbika, kami bergabung dengan utilitas lain, dengan provider juga kami sudah bekerja sama, sudah melakukan sosialisasi lah. Jadi sekali lagi kalau ada hal-hal pun barangkali ayah bunda tidak hanya di tempatnya, melihat sesuatu di sekolah ataupun di lingkungan lain, kalau ada yang membahayakan terhadap kabel-kabel kami, aset-aset kami,
silakan ayah bunda sampaikan kepada kami. Jadi informasi dari masyarakat itu kan karena jangkauan kami sangat luas, jadi tidak semua kadang-kadang hari ini masih bagus, dan untuk kemungkinan seminggu lagi karena cuaca kabel atau tiangnya dari lurus menjadi agak miring. Nah, hal-hal seperti itu juga kami butuh informasi dari masyarakat, dari ayah bunda. Gitu. Ini himbauannya, gitu kan. Jadi jangan memegang kabel sekontak ya, tangan basah lah minimal, tadi sudah sampaikan. Kabel peralatan lainnya gunakan yang sudah standar, minimal SNI lah, itu karena sudah tersertifikasi. Kemudian kalau melihat ada kabel, ada tiang, ataupun ada aset kami, walaupun mungkin tidak bisa dibedakan, hubungi saja petugas kami, hubungi ke kami bahwa ada kejadian-kejadian yang akan berbahaya, itu akan segera kami lakukan. Kemudian bila di lingkungan ayah bunda hujan, petir, angin, ataupun misalkan ada yang sampai banjir, ini peralatan-peralatan elektroniknya, kabel-kabelnya tolong diamankan. Gitu. Nah, ini kalau untuk melaporkannya ayah bunda bisa melalui PLN Mobile ya, sekarang udah sangat mudah ayah bunda, bisa dilakukan apa saja. Untuk PLN Mobile itu bisa melakukan pengaduan, mau pasang baru, mau tambah daya, itu bisa dilakukan di PLN Mobile. Mau melaporkan misalkan kejadian padam ataupun apa, silakan. Selain ke call center kami 123, lebih baik, lebih mudah itu di PLN Mobile, di aplikasi PLN Mobile. Ini sebagai himbauan ya, bahaya-bahaya listrik dari kabel, jarak aman kami dengan pohon, dengan bangunan, gitu, ayah bunda. Ini yang sudah kami lakukan sosialisasi ya, bahaya-bahaya listrik, ayah bunda. Ini juga sama kurang lebihnya. Atau mungkin nanti materinya akan kami sampaikan ya, kemarin sudah disampaikan ke Pak Rahmat, barangkali nanti bisa di-share untuk baca-baca ayah bunda. Ini tolong hati-hati, kami mengimbau sekali lagi, banyak di rumah kita ada yang namanya kabel, di dalam rumah juga ada peralatan elektronik, tolong itu diperhatikan sekali lagi. Ini implementasi kami ya, kami sudah melakukan sosialisasi itu kepada masyarakat, di masyarakat yang sedang membangun, kemudian kami sudah melakukan juga sosialisasi ke sekolah-sekolahan. Gitu. Ini juga sosialisasi kami melalui media ya, media ya, baik mainstream, radio, di Instagram juga kami melakukan sosialisasi bahaya-bahaya listrik ini, dan kami di Bogor ini sudah melakukan sosialisasi di Mega Suara, Radio Mega Suara maupun di RRI. Nah, kami rutin setiap berapa bulan itu sudah ada undangan dari pihak radio ya untuk melakukan sosialisasi ini, kami manfaatkan untuk itu. Barangkali ayah bunda mohon maaf kalau mungkin ada banyak sekali yang kurang ya, tapi harapannya minimal ayah bunda bisa memprediksi atau bisa mulai sekarang ini bisa memperhatikan potensi-potensi bahaya listrik yang ada di lingkungan kita, minimal di rumah ya, terutama untuk menjaga anak-anak kita, putra-putri kita, supaya belajarnya aman. Mulai juga diterapkan selain mungkin pelajaran-pelajaran yang dari sekolah diajarkan, juga jangan lupa untuk mengingatkan bahaya-bahaya listrik, mengingatkan ke putra-putri kita ya, karena tadi listrik itu tidak terlihat dan tidak, tapi terasa. Barangkali itu saja. Saya kira, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Yang benar insya Allah dari Allah. Kalau ada kesalahan, kekurangan itu semata-mata memang kekurangan ilmuwan, kekurangan pahaman saya, keterbatasan ilmu saya, ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, masya Allah, materi yang sangat luar biasa ya, yang tadinya kita tidak mengerti mengenai listrik ya, apalagi di lingkungan kita, dan alhamdulillah banyak orang tua, mama-mama yang sudah bertanya di kolom chat, masya Allah ada beberapa. Izin saya sampaikan untuk pertanyaan pertama ini Bapak Heru dan Bapak Rahmat. Yang pertama dari Mama Zulfa.
di depan rumah saya ada tiang listrik berdiri persis di samping selokan dan anak-anak setiap hari sering main di sekitar situ. Apakah keberadaan tiang listrik di lingkungan bermain di lingkungan bermain anak bisa membahayakan anak, khususnya saat lagi hujan, atau ada saran atau masukan untuk para orang tua yang anak-anaknya sering bermain di sekitar? Mungkin langsung dijawab dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Heru ya untuk materinya. Untuk pertanyaan saya coba jawab. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Pak Heru dipersilakan. Terkait pertanyaan dari Ibu siapa nih? Mama Zulfa. Mama Zulfa ya. Ini tiang listrik yang di sekitaran rumah. Tiang listrik itu ada dua ya untuk listrik ya. Ada tiang listrik TM yang tadi 20 kV. Kebanyakan sekarang itu tiangnya tiang beton, Bu. Nah, itu kalau yang tiang beton itu yang tinggi kabelnya 3 itu tiang TM 20 kV. Kemudian ada juga tiang beton yang memang tingginya itu sekitar 9 meteran. Itu buat tiang TR yang masuk ke rumah-rumah. Nah, untuk bagaimana aman atau tidak gitu kan. Nah, untuk tiang listrik ini di sisi kami sudah dilakukan pengamanan ya di instalasi kami, di instalasi listrik 20 kV kami. Di sana kan ada kalau jika hujan, sana kita sudah terpasang juga untuk penangkal petirnya. Ada penangkal petirnya, kemudian nah yang berbahaya itu pada saat hujan petir langsung sambaran langsung ya. Kan kita tidak tahu ya untuk posisi kita atau anak-anak lagi bermain itu ada petir, nah yang dikhawatirkan sambaran langsung dari petir itu. Kemudian yang tiang TR, yang tiang-tiang ke rumah 220 volt itu, nah itu posisi kabelnya itu terbungkus, Bu. Posisinya aman, jadi ada proteksi juga. Jadi yang tidak aman itu jika ada kabel yang terkelupas, nah nanti basah itu kan bisa sebagai konduktor atau bisa mengalirkan arus listrik ya. Nah itu yang tidak aman. Tapi sejauh pengalaman kami, posisi-posisi yang kabel-kabel dan tiang-tiang itu posisinya aman untuk dilakukan pemasangan di sekitaran rumah Bapak Ibu semua. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Bapak Rahmat atas jawabannya. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mama Faizan, kelas Ibnu Sina, sumber utama listrik di negara kita PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, dan PLTGU. Apakah ada efek samping terhadap lingkungan kita berupa polusi, radiasi elektromagnetik, atau residu lain yang berbahaya? Mengingat kondisi cuaca ekstrim, panas terik, jarang turun hujan, debu di mana-mana, level polusi yang sangat mengkhawatirkan, dan seterusnya. Ditambah dengan efek tersebut. Terima kasih. Begitu, Pak. Baik, Pak Heru barangkali mau menyampaikan, Pak Heru silakan. Baik, terima kasih. Izin barangkali memberikan gambaran ya, Ayah Bunda, terkait pertanyaan dari Mama Faizan ya tadi ya, bahwa memang tadi disampaikan sumber utama listrik itu ada yang dari PLTA, PLTP, PLDG, PLTU. Ya, sebetulnya kan dalam pembangunan pembangkit itu sudah melakukan berbagai macam kajian, artinya oleh pihak-pihak yang sudah kompeten di bidangnya. Nah, terkait dampak dari listrik sekali, elektromagnetik itu sebetulnya sampai tegangan 20 kV tidak ada, sampai 70 kV itu sudah dibuktikan bahwa ada pegawai PLN yang dia memiliki rumah di sekitaran tower-tower itu tidak, alhamdulillah belum terjadi apa-apa karena memang jarak amannya sudah terlindungi, jarak amannya sudah dikaji, proses pembangunannya juga sudah melakukan itu. Nah, adapun mungkin karena dampak lain seperti di beberapa tempat terutama yang polusi udara ya, memang kemarin
di salah satu media menyampaikan bahwa salah satu penyumbang terbesar atau salah satu penyumbang dampak buruk dari polusi udara adalah PLTU yang atau pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN. Nah, itu sebetulnya dari pihak kami, dari pihak PLN itu juga rutin kami melakukan seperti CSR. Selain CSR juga kami melakukan program-program seperti penanaman pohon ataupun aktivitas lainnya untuk mengurangi itu, gitu kan. Jadi upaya-upaya kami sudah lakukan, tapi secara signifikan untuk tadi berdampak kepada elektromagnetik itu sebetulnya hampir tidak ada karena kalau sudah dilakukan kajian. Tetapi kalau polusi udara memang di beberapa PLTU dan itu sebetulnya penempatan bangunan-bangunan PLT itu kan ditempatkan tidak di wilayah pemukiman ya biasanya ataupun sudah terbangun itu di wilayah-wilayah memang tidak ada penduduknya di wilayah-wilayah tertentu. Jadi itu sudah melalui kajian. Jadi secara efek besarnya sih insya Allah tidak menjadi masalah ya Ayah Bunda karena kami juga sudah melakukan riset, kami juga ada tim khusus yang menangani itu, kami juga ada bagian-bagian yang memang concern terhadap lingkungan-lingkungan keterkaitan dengan bisnis PLN ya, PLTU dan pembangkit-pembangkit lainnya. Barangkali Ayah Bunda mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan tadi tambahan juga yang pertanyaan pertama ya, kalau itu di wilayah Bogor, kami mohon izin Ayah Bunda tadi kalau memang ada tiang listriknya yang kira-kira membahayakan konstruksinya ya, Ayah Bunda silakan laporkan, kalaupun tidak ke PLN Mobile bisa sampaikan ke kami, ke Pak Rahmat, ke kami, nanti biar petugas kami yang cek. Karena mohon maaf di wilayah kita itu di Bogor terutama tidak hanya di Bogor sih tempat lain itu sekarang kami dengan PUPR itu sedang concern bahwa untuk perapihan tiang, perapihan kabel ya karena tidak hanya kabel PLN ternyata begitu ada laporan seperti tadi ada tiang miring atau tiang menghalangi begitu kita cek ternyata di lokasi itu tiang provider gitu kan tiang internet tiang telepon. Nah kami selama ini sudah ada grup WA grup dengan PUPR dan pihak-pihak provider. Jadi barangkali kalau ada dari masyarakat keluhan terhadap tiang maupun kabel, silakan sampaikan nanti biar petugas kami yang cek ini aset siapa. Nanti yang tindak lanjut supaya cepat. Karena kami belum bisa memastikan bahwa tiang di lokasi itu apa betul tiang listrik atau tiang provider. Nah, untuk itu silakan Ayah Bunda kirim foto ke kami, kemudian alamatnya di mana, biar nanti petugas kami yang memastikan. Barangkali itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Heru dan Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mama Uwais. Untuk memasang AC, berapa minimal daya untuk aman supaya tidak turun daya? Dan bagaimana saran pemakaiannya supaya hemat dan aman? Adakah saran kabel dan lain-lain yang harus digunakan? Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda Uwais ya. Nah, untuk AC ya berapa minimal dayanya yang aman? Kalau secara hitung-hitungan, nah, karena posisinya kalau 1 PK itu kan ada yang setengah PK, ada yang 1 PK. Kalau 1 Iya, PK betul. itu sekitar 735 watt ya. Kalau setengah PK berarti 367 wattan. Nah, daya kontrak yang ada di PLN itu posisi amannya kalau AC-nya 1 ya daya 900 VA atau watt lah ya kalau bahasa umumnya watt ya. Ini posisinya aman. Kemudian cara hematnya seperti apa gitu kan? Nah kalau cara hematnya kalau itu kan bagian elektronik ya untuk pemakaian ya yang jelas listrik itu akan terbaca hemat atau tidaknya jika itu digunakan gitu kan? Jika itu digunakan ya pandai-pandailah mengatur untuk penggunaan AC gitu kan ya. Nah, salah satunya itu ya. Kemudian untuk saran kabel dan sebagainya, memang untuk instalasi rumah itu
kabel yang disarankan itu tembaga ya, yang NYM, yang tunggal itu Bu ada 2 kan, ada warna merah sama warna kuning. Nah itu salah Iya, satu betul, kabelnya ya. betul. Nah itu dengan diameter minimal 1,5 mili ya. Itu untuk posisi kabel yang memang disarankan seperti itu. Karena tadi yang sampaikan Pak Heru, kabel terlalu kecil pun itu akan menjadi panas jika penggunaannya terlalu besar gitu. Kalau terjadi panas, akhirnya di kabel itu jika ada sambungan, nah sambungan itu akan lebih panas lagi, berakibat muncullah bunga-bunga api. Nah ini yang tidak diharapkan, bunga-bunga api inilah yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Makanya di sini perlunya SLO itu seperti itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kejadian anomali atau overload beban, yang dimana kabel atau penghantarnya itu tidak mampu untuk menampung beban yang memang terlalu tinggi. Nah, mungkin itu Ya, sedikit. baik Bapak Rahmat. Mungkin ini ada pertanyaan yang paling bawah dulu karena memang terkait yang apa namanya biar tidak boros gitu ya. Jadi ada Mama Zikri bertanya, mohon izin, kabel dari peralatan elektronik atau charger yang terus menempel di colokan apakah membuat boros listrik padahal sedang tidak dipakai gitu ya. Misalkan kita nge-charger HP gitu, tapi HP-nya udah diambil gitu, tapi colokannya masih dicolokan gitu kabelnya. Begitu Bapak. Mungkin ini Pak Heru mau selaras ya menyampaikan, Pak dengan Heru? Baik, terima kasih. Sebetulnya tadi gambarannya sama dengan yang disampaikan Pak Rahmat. Jadi begitu peralatan itu bisa menjadi nilai di kWh meter atau kWh meternya berputar atau tokennya terpakai itu kalau itu sudah dibebani. Jadi kalau selama itu colokannya misalkan di standby kan ataupun tadi chargernya dicolokkan tetapi tidak dicabut ya sebetulnya itu tidak menjadi masalah ya, tetapi alangkah sebaiknya itu ya kalau memang misalkan tidak dipakai itu dicabut saja atau dimatikan saja, dicabut karena ya barangkali mungkin itu tidak menjadi nilai dari KWH atau dari KWH-nya tidak tidak jalan gitu ya Pak ya. tetapi mungkin bisa berdampak bahaya tadi Oh barangkali iya, baik. pada saat basah atau pada saat ada yang lewat ataupun saat mungkin anak putra-putri kita tidak tahu, nah itu yang menjadi bahaya. Jadi memang sebaiknya diamankan, tetapi kalau dari segi pemakaian sebetulnya itu tidak masalah gitu, tidak menjadi masalah. Kemudian juga ada yang bertanya kalau kabelnya ada yang terkelupas, nah Iya, benar. ya kalau kabel colokan HP ataupun peralatan elektronik itu kan ada adaptornya Bu ya, ya Bunda ada adaptornya. Nah itu sebetulnya di situ aman. Jadi yang nanti kabel yang terkelupas ke HP-nya itu sudah dikonversi, jadi tegangan dan arusnya itu sangat kecil, gitu kan, sangat kecil itu tidak berbahaya karena tegangannya itu sudah dikonversi melalui adaptor itu yang mungkin kalau colokan charger itu kan ada yang besarnya ya colokannya, nah itu adaptornya situ. Jadi sebetulnya terkelupas tidak masalah, tapi sebaiknya saran kami yaitu diamankan atau diganti saja, itu kayak Bunda. Itu Bu, mungkin barangkali. Baik. Kemudian tadi juga saya menambahkan, mohon maaf sekali, bahwa untuk menghemat AC seperti apa nanti Ayah Bunda kan kalau sekarang banyak variannya, banyak tipe di toko elektronik juga sudah banyak. Kalau ada yang mau hemat listrik, ada yang konverter, ada yang macam. Nah silakan itu sesuai kebutuhan. Tanya saja. Ini yang hemat listrik merek apa atau jenis apa itu udah banyak sekali pilihan gitu. Silakan Ayah Bunda banyak pilihannya. Itu kalau untuk menghemat. Itu saja barangkali. Terima Bapak. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi trafo itu kan memiliki tegangan tinggi ya Pak ya sampai 500 kilovolt ya tadi ya Pak ya. Itu apa memiliki pengaruh terhadap warga yang tinggal di sekitar trafo tersebut? Dan apakah ada aturan jarak antara trafo dan pemukiman warga yang sudah diatur oleh pemerintah begitu? Karena memang kalau nggak salah di Cilebut ya, saya ngelihat kayak apa ada trafo gitu,
kemudian ada rumah di bawahnya gitu, di sekitar itu ada pemukiman warga. Apakah ada pengaruh gitu loh Pak, ke apa namanya, ke warganya gitu yang tinggal di sana? Seperti itu Bapak. Baik. Untuk trafo Ibu ya, untuk di gardu ya, gardu portal yang ada tiangnya itu ya Bu ya, Iya, iya tiang betul. 2 ataupun 1 di atasnya ada trafo, itu posisi kalau secara radiasi aman Bu, aman. Itu jaraknya ya sekitar 2-3 meteran Bu untuk posisi Oh, di lingkungan yang ada. Jadi yang bahaya itu Bu, pada saat si gardu itu kan ada ya Bu ya kayak lemari Bu, di bawahnya itu di oh iya tengah-tengah iya tiang betul, itu kayak kayak box lemari ya, gitu ya Pak ya. boxnya itu. Nah itu di dalamnya itu bertegangan semua. Jadi apa namanya, makanya di gardu itu sering dipasang kunci gembok. Nah itu disarankan apabila ada anak-anak yang bermain di situ, jauhkan dari lemari bagi itu karena di dalamnya itu tegangan semua. Itulah yang menyalurkan listrik ke rumah-rumah warga, ke pelanggan semua. Oh. Jadi diharapkan supaya jangan bermain di situ gitu. Kalau misalkan ada yang punten ada yang terbuka lemarinya, lemari baginya, ya bisa melaporkan langsung ke PLN untuk dikunci, kemudian ya bisa ditutup atau di apa ya, diamankan lah, ditutup lah lemarinya supaya tidak ini, karena beberapa kali gardu yang ada di PLN itu beberapa kali dipasang gembok dan gemboknya rusak lagi gitu kan. Seperti itu. Nah itu ya memang jadi tugas kami di PLN untuk melakukan pengecekan secara berkala. Itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan masih banyak banget ini ya, Masya Allah. Karena kita keterbatasan waktu, Insya Allah ini pertanyaan saya bisa forward ke pemateri nanti. Insya Allah kalau ada pertanyaan lain bisa di-share di grup Forbis. Insya Allah nanti dari panitia akan meneruskan ke pemateri begitu. Oke, Jazakumullah khair Bapak Rahmat dan Bapak Heru gitu atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat buat kami para orang tua di rumah gitu ya. Karena memang sangat dekat dengan listrik gitu ya. Baik di kegiatan di rumah ataupun nanti di kegiatan di luar gitu. Oke, untuk selanjutnya em, izinkan saya sampaikan kesimpulan hari ini. Untuk sosialisasi bahaya listrik yang disampaikan oleh Bapak Heru dan Bapak Rahmat, listrik banyak manfaatnya dan sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita sehari-hari karena listrik itu tidak tampak, tidak berbau, dan tidak berbunyi, namun dirasakan sehingga dapat berbahaya. Bahaya listrik itu bisa kesetrum, kebakaran, kemudian jatuh dari ketinggian, ya. Kemudian ya, hal-hal yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama, jangan menumpuk colokan di satu tempat. Kemudian hati-hati saat menggunakan alat elektronik serta perhatikan kabelnya jika sudah terkelupas atau mesti diganti. Kemudian jangan memegang stop kontak dengan tangan basah. Perhatikan anak-anak bermain layang-layang sebaiknya jauh dari kabel listrik. Kemudian ketika membangun rumah, koordinasikan dengan PLN jika ada kabel listrik yang mengganggu pembangunan. Kemudian adapun pencegahan bahaya listrik itu, yang pertama sosialisasi bahaya listrik, kemudian koordinasi dengan PLN jika akan melakukan aktivitas dengan jaringan PLN. Kemudian laporkan segala bentuk temuan yang membahayakan warga. Cara melaporkannya bisa melalui aplikasi PLN Mobile yang tadi sudah di-share oleh Bapak Heru. Oke, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan nama-nama untuk door prize nih, Mama. Oke, saya sudah mendapatkan namanya. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, nanti akan dijawab oleh Bapak Rahmat ya dan Bapak Heru via chat WA.
Dan jika ada pertanyaan lanjutan lagi, boleh chat ke saya, nanti saya teruskan ke pemateri. Untuk door prize, yang pertama ada Mama Zulfa, ya, ada Mama Zulfa. Kemudian ada Mama Faizan. Ada Mama Zulfa di sini. Mama Zulfa, say hello. Oke, mungkin sedang. Oke. Ada Mama Zulfa, kemudian ada Mama Faizan, dan ada sebentar. Ada Mama Zahra, 3. Untuk 3 orang lagi akan kami japri karena memang pertanyaannya ada yang belum kejawab ya, Mam. Ya, insya Allah nanti akan kami japri 3 orang lagi. Mohon ditunggu dan akan dibagikan secara langsung oleh Mama Sophia selaku bendahara komite. Oke, seperti itu. Oke, cara selanjutnya, oh ya, saya ingatkan lagi untuk mengisi absen yang sudah di-share. Mama-mama yang belum mengisi absen, mohon diisi segera. Mohon diisi ya, Ma, absennya. Oke, selanjutnya, alhamdulillah kita sudah, pesertanya sudah nambah ya, sudah menjadi 36. Sekarang kita mau dokumentasi kedua. Karena memang tadi di awal banyak yang tidak hadir, yang belum join. Kita mau dokumentasi kedua. Mohon kepada mama-mama, bunda-bunda yang sudah hadir, mohon on cam dulu. Oke, ada Bunda Rohmah. Selamat siang, Bunda Rohmah. Masya Allah. Ada Bunda Diska, ada Bunda Elni juga. Ada. Oke. Oke. Boleh on cam semua, Mama? Ya, biar kelihatan wajah-wajahnya. Dari tadi saya melihat Bapak Heru, Bapak Rahmat aja ini. Oke, baik. Oke, terima kasih Mama. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. Oke, boleh jargon dulu deh sebelum penutupan. Boleh jargon dulu. Ketika saya mengatakan ngopi for bis, nanti Mama bilang sharing for caring. Seperti itu ya. Boleh Mama suara lantangnya untuk penutupan ini. Oke. Oke, kita coba ya, Mam. Oke, ngopi for bis. Sharing for caring. Masya Allah. Oke, kita dokumentasi dulu. 1, 2, 3 untuk halaman pertama. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa 2 jam kita bersama di acara ngopi kedua ini. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Heru, Bapak Rahmat yang sudah bersedia nge-share ilmu kepada kita, dan alhamdulillah semoga dengan adanya ngopi-ngopi seperti ini kita makin semangat lagi untuk sharing ilmu, dan orang tua yang ada di sini bisa menambah input baru, insight baru, sehingga kita ilmunya bisa bertambah terus ya. Apalagi dengan kita punya anak kecil yang
yang bisa kita kasih input terus gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari rangkaian acara kami dari awal sampai akhir. Dan kita tutup untuk membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Amin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rahmat, Bapak Heru. Sama-sama, Terima kasih, terima Pak kasih, Terima Rahmat. kasih Mama. Terima kasih, Pak Terima Heru. kasih. Kenapa tidak balik? Bentar.